Selanjutnya nanti secara detail, secara rinci terkait timeline dan lain sebagainya, teknis dan sebagainya, insya Allah akan disampaikan oleh Bu Usma Budian, yang beliau juga sekaligus selaku pembina UKM ADS, dan nanti akan ada sharing bersama teman-teman juara NUDC dan KDMI. Selamat menyambut dan bersiap-siap untuk menjadi calon para juara ya untuk Universitas Airlangga. Demikian sambutan dari kami, dan kami menyampaikan permohonan maaf Prof. Hadi belum bisa hadir pada malam hari ini, dan malam hari ini sebenarnya juga Pak Zaki sudah hadir di tengah kita, hanya meminta saya untuk mewakili beliau. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita usahakan bersama menjadi satu hasil yang terbaik yang kita bisa hadiahkan untuk Universitas Airlangga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Afri. Terima kasih banyak atas sambutannya yang tentu kita jadi mengerti ya mood pada malam ini sosialisasi NUDC dan KDMI. Oke, untuk sesi berikutnya akan dilakukan oleh Ibu Dian selaku juga pembina UKM ADS untuk pematerian seleksi tim NUDC dan KDMI pada tahun ini. Kepada Ibu Dian saya persilakan untuk memulai. Baik, terima kasih Mas Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan di Ditmawa, Pak Zaki selaku Kasubdit Program, kemudian ada Pak Afri, dan Bapak Ibu Kasih yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya sayangi teman-teman debat dari ADS, Airlangga Debating Society, terutama kemarin yang telah mewakili Universitas Airlangga sebagai delegasi di kompetisi World University Debating Championship ya, WUDC di Madrid. Dan di tahun 2022 kemarin, baik debat yang bahasa Indonesia yaitu KDMI maupun yang berbahasa Inggris yaitu NUDC berhasil meraih prestasi yang sangat membanggakan, yaitu NUDC sebagai juara 3 nasional dan KDMI sebagai juara 2 nasional. Selamat ya untuk teman-teman yang kemarin menjadi perwakilan atau delegasi dari Universitas Airlangga. Teman-teman dari BEM di masing-masing universitas, di masing-masing fakultas yang saya sayangi, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, apa sih NUDC dan KDMI itu? Ya, intinya NUDC dan KDMI ini adalah kompetisi debat. Barangkali di fakultas teman-teman belum ada Ormawa atau BSO debat, tetapi di antara mahasiswa di fakultas teman-teman itu ada potensi debater-debater. Nanti teman-teman bisa mengajak ya potensi-potensi yang ada itu untuk mengikuti proses seleksi untuk menjaring delegasi dari Universitas Airlangga, dan tentu saja seleksinya ini dimulai di tingkat fakultas terlebih dahulu. Begitu ya. Jadi sekali lagi NUDC dan KDMI ini adalah kompetisi debat. NUDC kompetisi debat dalam bahasa Inggris, sedangkan KDMI kompetisi debat dalam bahasa Indonesia. Baik. Di sini tentu saja saya akan menjelaskan ya sedikit mengenai seleksi debat yang diselenggarakan di Universitas Airlangga untuk tahun 2023. Jadi pelaksanaan seleksinya bulan depan ya, tanggal 3 sampai dengan 4 Maret 2023. Kemudian ini bisa disampaikan ya ke teman-teman komunitas debat di masing-masing fakultas ataupun ke teman-teman debater di masing-masing fakultas bahwa
untuk seleksinya kami akan menggunakan format British Parliamentary atau parlementer Inggris. Di mana ya di dalam format ini satu tim terdiri dari 2 orang debater. Kemudian masing-masing debater diberi waktu untuk menyampaikan argumennya atau berbicara maksimal dalam waktu 7 menit 20 detik. Untuk seleksi di tingkat universitas nanti akan dilakukan dalam 4 babak penyisihan untuk NUDC dan untuk KDMI. Jadi tidak ada babak eliminasi, langsung menggunakan 4 babak penyisihan sehingga masing-masing tim baik di KDMI maupun NUDC akan ya melakukan debat sebanyak 4 kali. Nah, untuk penentuan pemenangnya akan dinilai dari akumulasi poin yang diperoleh. Pelaksanaan seleksi di tingkat universitas dilakukan secara offline dengan persyaratan sebagai berikut. Kompetisi ini terbuka untuk mahasiswa angkatan 2020, 2021, dan 2022. Jadi untuk mahasiswa semester 2, semester 4, dan semester 6 sekarang ini. Masing-masing fakultas diberi kuota 2 tim NUDC dan 2 tim KDMI. Sehingga jika semua fakultas mengirimkan perwakilan sesuai dengan kuota, maka akan ada 32 tim ya di masing-masing bidang debat. Untuk 2 tim ini harus berasal dari fakultas yang sama. Ya, karena sekali lagi kita memang seleksinya dari tingkat fakultas dulu untuk kemudian kita mencoba menjaring potensi-potensi terbaik untuk menjadi delegasi di tingkat universitas. Lalu untuk persyaratan berikutnya yang paling penting adalah karena seleksinya dilakukan di tingkat fakultas terlebih dahulu, maka semua peserta atau tim yang mengikuti seleksi di tingkat universitas merupakan delegasi dari masing-masing fakultas yang dibuktikan dengan surat tugas. Jadi nanti setelah teman-teman melaksanakan seleksi di tingkat fakultas, sudah menemukan ya perwakilan dari masing-masing fakultas, kemudian dimintakan surat tugas ke bagian kemahasiswaan fakultas. Ya. Surat tugas ini akan digunakan sebagai syarat registrasi ke Ditmawa. Oke. Berikutnya, untuk seleksi debat di universitas ini, kami mengundang juri atau adjudicator yang betul-betul qualified. Artinya, juri yang diundang adalah juri yang memiliki akreditasi juri yang diakui. Kemudian, memiliki pengalaman menjuri pada tingkatan kompetisi debat setingkat universitas atau sederajat yang bertaraf regional, nasional, ataupun internasional. Jadi jangan khawatir, jurinya memang betul-betul qualified untuk ini, ya. Dan juri-juri ini aktif menjuri dalam berbagai kompetisi debat secara reguler dalam waktu 2 tahun terakhir. Sehingga beliau-beliau akan sangat update
ya dengan berbagai isu yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Lanjut. Nah, bagaimana tahapan seleksi di universitas? Yang pertama, ya, di tanggal 3 sampai 4 Maret itu kita laksanakan seleksinya. Ya, seleksi tingkat universitas. Kemudian hasil dari seleksi ini akan dipilih 16 pendebat terbaik yang akan ditreatment ya dalam karantina khusus. Setelah itu baru akan ditentukan ya, kami diskusikan dan kami pertimbangkan ya untuk menentukan siapa yang akan menjadi delegasi Universitas Airlangga untuk seleksi NUDC dan KDMI. Biasanya ya seleksi NUDC dan KDMI ini dilaksanakan di tingkat wilayah terlebih dahulu. Jadi seleksi di tingkat Jawa Timur, wilayah Kopertis 7. Baru setelah itu seleksi nasional ya. Untuk NUDC masih ada seleksi di tingkat berikutnya yaitu tingkat dunia, sedangkan untuk KDMI hanya sampai dengan tingkat nasional. Oke. Nah, reward bagi pemenang. Ya, tadi sudah disampaikan akan dipilih 16 debater terbaik. 8 dari NUDC dan 8 dari KDMI untuk lanjut ke tahap akhir seleksi. 16 pendebat tersebut merupakan peserta yang mengikuti seleksi NUDC dan KDMI Unair 2023, sehingga setelah seleksi tingkat universitas berakhir, tidak ada lagi seleksi tambahan bagi mahasiswa lain. Jadi seleksi ini untuk menentukan delegasi NUDC dan KDMI universitas, satu-satunya ya melalui seleksi yang akan dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan 4 Maret ya bulan depan. Nah, 16 pendebat terbaik ini diurutkan berdasarkan akumulasi skor selama babak penyisihan. Artinya, meskipun nanti teman-teman itu mendaftarnya sebagai tim perwakilan dari fakultas, tetapi belum tentu dari satu tim yang terdiri dari 2 orang itu keduanya bisa terpilih ya sebagai salah satu 16 pendebat terbaik. Apapun itu di NUDC dan KDMI atau di debat, penilaian kemampuan personal ya itu selalu menjadi pertimbangan. Jadi mungkin nanti di antara satu tim itu satu lolos, yang satunya tidak lolos. Ya, karena penilaiannya bersifat individu. Oke, berikutnya. Nah, untuk seleksi tahap akhir ya dari 16 pendebat terbaik ya akan ditentukan 2 debater dan 1 juri institusi atau N1 untuk kompetisi KDMI dan NUDC. Jadi nanti akan dipilih 3 orang untuk KDMI dan 3 orang untuk NUDC. 3 orang ini akan menjadi satu tim, 2 sebagai debater atau pendebat, dan 1 orang akan menjadi N1 atau juri institusi. Ya. Nah, untuk menentukan delegasi akhir ini akan dilakukan berdasarkan beberapa cara. Yang pertama, melalui pendelegasian lomba untuk melihat performa setiap peserta selama mengikuti perlombaan dengan cara melihat pencapaian tim dan individu.
Dan yang kedua, melalui seleksi individu seperti memberikan general assessment atau penugasan secara berkala, mengadakan sparring internal, dan menguji komitmen peserta untuk NUDC dan KDMI. Jadi, kami tidak akan langsung mengumumkan si A, si B, si C sebagai delegasi Universitas Airlangga. Ya, kami akan melakukan assessment, ya. Di antaranya untuk NUDC biasanya teman-teman akan diminta untuk mengikuti IFET, ya, untuk mengikuti JOVET, dan mengikuti berbagai kompetisi debat, ya, skala nasional ataupun regional yang bergengsi, ya, yang biasanya dimanfaatkan oleh teman-teman debater sebagai ajang pemanasan, ya, sebelum kompetisi KDMI dan NUDC yang sebenarnya. Nah, jadi penilaiannya dari situ, ya. Untuk IFET, Universitas Airlangga akan mengirimkan 8 ya orang yang terpilih di NUDC, ya. Untuk kompetisi debat yang lain akan dikirim 8 orang itu. Kemudian kita lihat progres mereka, ya. Selain dari berbagai kompetisi, akan dinilai juga oleh coach selama proses latihan, ya. Dilihat dari hasil sparring atau latihan, ya, dengan tim lain baik secara internal maupun eksternal. Serta yang terpenting adalah untuk menguji komitmen peserta NUDC dan KDMI. Jangan sampai, ya, nanti ketika sudah dipilih sebagai delegasi, di tengah jalan ada yang mengundurkan diri. Sehingga di sini komitmen akan menjadi poin yang sangat penting, ya, untuk ini. Nah, siapa yang menyeleksi ini? Ya, yang menyeleksi adalah teman-teman dari ADS, ya, pelatih resmi UKM Debat Universitas Airlangga, alumni NUDC dan KDMI Unair 2022. Jadi akan banyak orang yang mengakses Anda, ya. Selain coach UKM Debat, juga mbak-mbak dan mas-mas alumni NUDC dan KDMI. Sehingga pertimbangannya itu melalui hasil asesmen dari banyak orang, bukan 1 atau 2 orang saja, ya. Jadi nanti bisa dibantu menyampaikan ke teman-teman debater yang mungkin malam ini belum berkesempatan hadir, ya, untuk memberikan kemampuan yang terbaik, ya, selama proses seleksi maupun nanti setelah hari H seleksi. Karena ternyata setelah hari H seleksi itu, ya, itu juga masih termasuk assessment. Jadi seleksinya belum selesai. Ya, baru selesai puncaknya ketika sudah diumumkan satu tim NUDC dan satu tim KDMI sebagai delegasi universitas. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini untuk timeline-nya, ya, dan ini sangat penting, ya, karena kita harus sesuai dengan timeline ini supaya tidak molor, ya, persiapan untuk kompetisi debat NUDC dan KDMI-nya. Jadi hari ini kita melakukan sosialisasi, kemudian teman-teman bisa memulai seleksi di tingkat fakultas mulai tanggal 4 sampai dengan 24 Februari. Jadi ada waktu 20 hari bagi teman-teman BEM, ya, atau tim kemahasiswaan di fakultas untuk mengadakan seleksi internal di fakultas. Lalu tanggal 25 sampai dengan 26 Februari, ya, 2 hari, ini
adalah waktu registrasi delegasi Fakultas ke Ditmawa. Saat registrasi ini, tolong dipastikan ya bahwa teman-teman sudah menyertakan surat tugas dari fakultas, ya, yang menyatakan bahwa tim A sebagai delegasi NUDC, tim B sebagai delegasi KDMI dari fakultas Anda. Lanjut, tanggal 28 Februari kita adakan technical meeting. Nanti teman-teman panitia akan menjelaskan ya teknis pelaksanaan seleksi di tanggal 3 sampai dengan 4 Maret. Kemudian ini hari hanya ya, seleksi tingkat universitas 3 sampai dengan 4 Maret. Pengumuman pemenang ya 16 orang, 8 NUDC dan 8 KDMI di 3 sampai 4 Maret juga. Lalu akan ada pembinaan 16 pembicara terbaik ya, dalam waktu 2 bulan, Maret sampai dengan April. Jadi di antara waktu ini, teman-teman akan diminta untuk mengikuti berbagai kompetisi, ya. Dan ini jadwal NUDC dan KDMI-nya ternyata berbeda bulan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Afri. NUDC di bulan Juni dan KDMI di bulan September. Ya, itu untuk timeline-nya. Lalu slide berikutnya. Slide berikutnya adalah terima kasih ya. Jadi timeline ini jadi slide terakhir untuk diskusi teknis seleksi debat NUDC dan KDMI di tingkat universitas. Barangkali ya teman-teman ada yang mungkin belum jelas atau ada hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan sebelum nanti kita masuk ke sharing session dengan Mas Ari ya selaku juara 2 KDMI tahun 2022 tingkat nasional. Silakan. Apakah PPT-nya akan dibagikan? Dibagikan ya Mas Kevin ya? PPT-nya. Untuk PPT-nya, ya Bu, bisa dibagikan. Nanti bisa dibagikan lewat Zoom ini atau mungkin nanti secara per request. Iya, bisa lewat Zoom saja ya. Baik. Karena mungkin yang hadir malam ini adalah ini ya, perwakilan BEM. Ya, mungkin di beberapa universitas belum ada komunitas debatnya, sehingga memang teman-teman harus ini paham betul informasinya mengenai debat ini. Ya, barangkali ada yang perlu disampaikan dari teman-teman? Semoga tidak bingung ya dengan NUDC itu apa atau KDMI itu apa. Intinya itu adalah lomba debat, dan lomba debat ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Afri tadi merupakan agenda dari Kemendikbud, dalam hal ini Belmawa Dikti melalui Puspresnas. Ini agenda atau kompetisi tahunan ya untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Silakan Mas, Mbak. Masih ada waktu 3 menitan ya Mas Kevin ya. Barangkali ada yang perlu disampaikan atau masih bingung? Ya mungkin saya bantu Ibu. Dipersilakan untuk menanyakan pertanyaan kali ya Bu kepada Bu Dian. Gitu ya.
Mungkin boleh dibantu raise hand ya. Di fakultasnya yang ada komunitas debat, fakultas mana saja? Ada yang raise hand nggak? Oh, maaf, kemudian di chat ada yang mengatakan FIB ada, Bu. Ya, FIB ada BSO-nya ya. Kalau di fakultas lain, ada komunitasnya atau mungkin ada teman-temannya yang sebenarnya merupakan debater atau mungkin anggota ADS? Apakah ada? Saya mendapat di private message katanya FH juga ada, Bu, ada BSO-nya. Yang itu ya, yang langganan juara debat hukum itu ya, yang dihukum itu ya. Mungkin, Bu, Iya, sepertinya yang itu, Bu. iya. Jadi mungkin tadi saya agak lupa menyampaikan ya bahwa kompetisi debat ini terbuka untuk semuanya ya, baik yang menjadi anggota komunitas debat di masing-masing fakultas ataupun menjadi anggota ADS ya di tingkat universitas maupun yang belum menjadi anggota ADS ataupun komunitas debat fakultas. Terbuka asalkan ya teman-teman memiliki minat ya di debat dan ingin mengembangkan potensinya di debat. Ya, sepertinya tidak ada yang ingin disampaikan ya dari teman-teman. Jika memang tidak ada, saya kembalikan ya waktu dan layar kepada Mas Kevin selaku MC. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dian. Selamat malam juga, dan terima kasih banyak kepada Bu Dian. Tadi materinya sudah jelas, guys. Untuk materi-materi teknis seleksi NUDC dan KDMI tingkat universitas. Jadi nanti jangan dilewatkan bahwa juga ada seleksi fakultas, baru kemudian mengirim delegasi ke tingkat fakultas ya. Oke, sebelum melanjuti rangkaian acara, saya ingin memperingatkan terlebih dahulu untuk mengisi presensi yang sudah ada di chat ya. Mungkin kalau ada yang ke-kick dari Zoom atau apa, saya bisa kirim lagi untuk mengisi link presensi tersebut, itu nanti yang akan dijadikan absensi bagi setiap fakultas. Oke, akan saya lanjutkan pada sesi berikutnya. Sesi berikutnya merupakan sharing dari alumni NUDC dan KDMI yang akan dilakukan oleh saya dan juga oleh Kak Ari. Kak Ari juga selaku sebagai pemenang juara 2 KDMI itu. Kepada Kak Ari, mungkin bisa menunjukkan. Ya, halo Kevin, terima kasih. Ya. Oke, kalau gitu mungkin dimulai aja dari Kak Ari. Oke. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kenalin, aku Ari atau Ahmad Giftari dari FISIP 2019, alumni KDMI 2022. Dan sesuai dengan judul dari yang bisa dilihat di layar, kita akan berbicara tentang 3 hal. Ada aku dan Kevin akan bahas apa itu British Parliamentary Debate, lalu sedikit tips tentang debat seperti argumen dan sanggahan, dan apa aja sih yang harus teman-teman ketahui tentang NUDC dan KDMI dari sudut pandang kita sebagai alumni. Baik, mungkin bagi teman-teman yang masih awam dengan debat, pasti kebingungan dengan apa itu British Parliamentary, karena biasanya yang sangat familiar itu Asian 3 lawan 3, tapi mulai 2021 baik NUDC dan KDMI itu menerapkan sistem British atau parlementer Inggris. Jadi debat BP atau British Parliamentary itu terdiri dari 4 tim
yang dimana satu tim terdiri dari 2 orang. Nah, 4 tim itu ada apa aja? Ada opening government atau pemerintah pembuka, opening opposition atau oposisi pembuka, closing government atau pemerintah penutup, dan ada closing opposition atau oposisi penutup. Dan setiap tim di sini itu saling melawan satu sama lain, meskipun berada di tim yang sama. Jadi meskipun sama-sama government, tapi opening dan closing tidak bisa saling berbagi argumen atau tidak bisa bekerja sama karena tetap ada peluang untuk argumennya bisa berbeda atau bahkan secara langsung menjatuhkan satu sama lain. Yang berikutnya, karena ini terdiri dari 2 orang dalam satu tim, maka akan ada first speaker atau pembicara pertama dan second speaker atau pembicara kedua. Dan dalam debat BP akan diberikan waktu 15 menit untuk melakukan case building atau 15 menit untuk membangun kasus. Kemudian waktu berbicaranya 7 menit, maksimal 20 detik. Dan untuk sanggahan akan bisa diberikan oleh anggota tim oposisi dalam waktu maksimal 15 detik. Jadi berbeda dengan Asian Parliamentary atau Parlemen Asia yang waktu membangun kasusnya 30 menit, di debat BP jauh lebih menantang karena waktunya hanya setengahnya, jadi 15 menit. Dan ini adalah alur dari debat British Parliamentary atau parlementer Inggris. Jadi dimulai dari Prime Minister atau Perdana Menteri, dari pemerintah pembuka atau OJ, dilanjutkan oleh pemimpin oposisi atau leader of deputy. Sorry Kak Arif, kayaknya nge-freeze, kayaknya lagi nge-lag. Ya, sorry tadi ada kendala sinyal. Sip, oke. Tadi terakhir di alur ya? Ya, I think so. Oh iya, terakhir di alur. Tadi kayaknya baru mau masuk mulai deputi. Oke. Jadi untuk aku ulangi, untuk alur berbicaranya atau alur debatnya bisa dilihat di layar. Intinya dimulai dari pembicara pertama atau Prime Minister OG, lanjut ke pembicara pertama OO atau Leader of Opposition, lanjut ke pembicara kedua tim pemerintah pembuka, lanjut ke pembicara kedua oposisi pembuka. Setelah itu maka debat pembuka telah selesai, lanjut ke debat penutup. Jadi debat penutup itu untuk closing atau tim penutup. Jadi ada anggota pemerintah atau member of government, dilanjutkan atau direspon oleh member of opposition, lalu ada government whip, lalu ada opposition whip. Jadi bagi teman-teman yang sudah familiar dengan Parlemen Asia, kita tidak ada lagi yang namanya pembicara penyimpul atau reply speaker. Jadi semuanya berjalan atau posisinya ya sesuai dengan teman-teman lihat. Jadi tidak ada pembicara penyimpul di satu tim. Nah, secara singkat, apa aja sih yang harus dibawakan atau apa peran dari setiap pembicara di setiap tim? Nah, kalau di Prime Minister dan Leader of Opposition atau pembicara pertama di tim pemerintah pembuka dan tim oposisi pembuka, itu memiliki tugas untuk mendefinisikan debatnya, kemudian menjelaskan parameter perdebatan, setelah itu membawakan setup ini seperti apa sih tujuan yang ingin dicapai oleh kedua tim, mekanismenya apa, serta membawakan karakterisasi dari aktor-aktor yang ada atau yang terlibat di dalam mosi. Kemudian seperti yang seharusnya dilakukan oleh pendebat, membawakan argumen, dan kemudian khusus untuk pembicara pertama oposisi itu membawakan rebuttal atau sanggahan kepada pembicara pertama tim pemerintah. Jadi bedanya itu pembicara pertama pemerintah pembuka dan oposisi pembuka adalah pembicara pertama oposisi pembuka bisa menyanggah secara langsung. Selanjutnya
di pembicara kedua itu baik untuk tim pemerintah pembuka maupun oposisi pembuka sama. Jadi sama-sama memberikan rebuttal atau sanggahan, membangun kembali kasus, dan membawakan argumen tambahan atau pelengkap atau argumen extension atau ya argumen perpanjangan atau ekstensi. Ya. Kemudian setelah debat pembuka selesai, kita akan lanjut kepada debat penutup. Nah, di pembicara pertama, tim pemerintah penutup itu tugasnya beda dengan pemerintah pembuka. Karena pembicara pertama tim pemerintah penutup itu maupun di oposisi penutup tugasnya lebih kompleks lagi. Yang pertama, reframing debat atau melakukan penjelasan, memberikan penjelasan apa sih perbedaan antara kira-kira kontribusi yang dibawakan oleh tim penutup dengan tim debat pembuka. Dan kenapa tim penutup akan membahas hal yang lebih benar atau lebih penting dibandingkan tim debat pembuka. Jadi sangat dibolehkan ya teman-teman untuk mengkritik tim debat pembuka meskipun berada di posisi yang sama, itu sama-sama pemerintah. Setelah itu silakan lakukan rebuttal atau sanggahan kepada pembicara sebelumnya. Jadi pembicara pemerintah penutup menyanggah oposisi pembuka, terus tim oposisi penutup mengkritik ketiga tim yang sudah berbicara sebelum mereka. Nah, setelah itu membawa argumen ya dibebaskan, ya pasti disarankan dan diharuskan untuk membawa argumen yang baru dan berbeda dibanding tim opening atau pembuka, atau ya kalaupun bawa argumen yang lama harus lebih baik penjelasannya dibanding tim pembuka karena pasti ada celahnya sih. Dan yang terakhir adalah tim pembicara terakhir atau government whip atau opposition whip di pemerintah penutup ataupun oposisi penutup. Itu ada 3. Yang pertama adalah memetakan alur debat secara keseluruhan, menyampaikan rebuttal atau sanggahan kepada pembicara sebelumnya, dan kemudian memberikan penjelasan kepada juri mengapa argumen yang dibawa ini adalah argumen yang bisa mengalahkan seluruh tim yang berdebat di ruangan tersebut. Jadi mungkin ilustrasi paling gampangnya mirip seperti pembicara ketiga di debat Asia atau Parlemen Asia. Jadi kalau teman-teman masih bingung, tinggal lihat role atau peran yang seperti itu. Baik, yang berikutnya yaitu adalah argumen. Seperti apa sih argumen yang baik itu? Ini secara singkat saja teman-teman. Nanti teman-teman bisa lakukan searching juga materi di internet. Jadi argumen yang baik itu tidak hanya dalam bentuk pernyataan, tapi juga wajib dengan pembuktian, seperti analisis yang logis dan runut, bukti atau contoh kasus, dan elaborasi. Jadi misalkan kalau kita bilang es teh minuman paling enak di dunia, kita harus jelaskan alasannya. Kalau kita cuma bilang es teh minuman paling enak di dunia, itu bukan argumen tapi pernyataan. Jadi argumen itu harus ada alasan dari mengapa kita mengklaim hal tersebut. Ya sama seperti di debat manapun akan seperti itu. Nah, struktur argumen debat yang paling umum dan paling gampang untuk dipahami adalah AREL atau assertion, reasoning, evidence, dan link back. Nah, assertions itu seperti premis pertama. Apa sih yang kita klaim atau apa judul argumen kita? Kemudian setelah kita menjelaskan apa argumen kita memberikan alasannya atau reasoning. Mengapa kita mengklaim hal tersebut? Jelaskan alasannya. Kemudian setelah kita menjelaskan alasan dari argumen kita memberikan evidence. Nah, evidence ini tidak harus dalam bentuk data dari BPS, undang-undang, atau artikel. Karena hal tersebut bisa aja didapatkan dengan cara curang ya teman-teman. Misalkan googling di saat case building dan itu tidak dibolehkan. Nah, bagaimana biasanya kami memberikan evidence? Itu kita memberikan karakterisasi terhadap aktor. Misalkan kita berdebat tentang pemerintah Indonesia, kita jelaskan kepentingan pemerintah Indonesia apa. Atau kita kasih analogi, atau kita kasih perbandingan, atau kita analisis aktor yang ada. Itu bisa terhitung sebagai evidence atau bukti. Nah, setelah kita menjelaskan ketiganya, kita lakukan link back atau mengelaborasi atau menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan atau apa kontribusi teman-teman sehingga bisa
mudah untuk diidentifikasi oleh juri. Dan terakhir, sangat disarankan untuk melakukan perbandingan dengan argumen lawan, bisa bandingkan kayak dampak, karakterisasi, prinsip, atau unsur lainnya. Nah, terakhir, untuk argumen biasanya yang kami terapkan itu ada 5 struktur. Yang pertama adalah untuk alur argumen keseluruhan. Yang pertama kita identifikasi masalahnya, apa masalah yang harus diselesaikan dari mosi ini, atau ya masalah apa yang kita temukan. Terus seberapa krusial masalah tersebut itu juga harus dijabarkan. Kemudian apa penyebab dari masalah tersebut, apa kaitannya dengan mosi, terus apa sih solusi dari masalah yang kita identifikasi, kenapa solusi tersebut bisa menyelesaikan masalah, dan kemudian bagaimana proses menuju perubahan bisa tercapai, atau kenapa solusi yang kita tawarkan akan bisa menjadi sesuatu yang nyata atau bisa tercapai. Lalu terakhir adalah berikan pembuktian atau pertimbangan. Kenapa solusi tersebut adalah hal yang paling penting, atau yang paling pasti, paling berdampak, atau lebih menguntungkan dibandingkan tim lain. Ya, itu untuk argumen teman-teman, semoga bisa dimengerti. Tapi kalau teman-teman mau belajar lagi, ini adalah salah satu contoh video yang teman-teman bisa pelajari lebih tentang argumen. Dan ya, dari sanggahan dan weighing mechanism dari Judah Purwanto di YouTube. Nanti bisa diklik. Oke, berikutnya untuk sanggahan dan do and don'ts akan dijelaskan oleh Kevin. Oke. Thank you Kak Ari untuk penjelasannya yang sudah sangat lengkap tadi. Berikutnya mungkin ada sedikit lagi sebelum sanggahan, itu bagaimana data atau statistik atau UUD dan peraturan perundang-undangan dinilai. Data atau statistik atau informasi spesifik seperti ini itu berperan sebagai pendukung ide utama dalam sebuah argumen. Jadi kalau misalnya kita hanya membawa data, tidak berarti langsung membuat argumen itu tersebut kuat. Tapi dibutuhkan penjelasan yang logis terhadap data ini. Misalnya contohnya adalah kita membawa data tentang jumlah pengangguran di Indonesia dalam mosi, yang misalnya kita harus menjelaskan mengenai kita harus memperbanyak lapangan kerja, misalkan seperti itu. Dengan membawa data-data seperti jumlah pengangguran, itu sendiri bukan sebagai argumen yang kuat, karena kalau misalnya ada jumlah pengangguran yang banyak, kita tidak menjelaskan kenapa hal ini ada korelasinya dengan misalnya penambahan lapangan kerja atau segala hal, maka data-data hal-hal seperti ini dan juga undang-undang tertentu yang mungkin dipakai dalam debat hukum atau apapun segala halnya, itu harus digunakan dengan, harus dilengkapi dengan penjelasan atau logika yang tepat untuk dapat menggunakan data tersebut dengan secara optimal. Jadi, jika kita tahu data-data ini, jangan cuma tahu data-datanya apa, tapi bagaimana cara kita bisa menggunakan data-data tersebut. Oke, next. Oke, sanggahan yang baik. Sanggahan yang baik. Itu pertama, sanggahan berguna untuk secara langsung menunjukkan kelemahan argumen lawan sekaligus berupaya untuk menentukannya. Sanggahan yang baik harus diawali dengan apa kesalahan atau kelemahan. Biasanya dilakukan dengan mengutip apa yang disampaikan oleh lawan, lalu menjelaskan mengapa hal tersebut salah. Konten sanggahan dapat berupa, pertama, menyatakan apakah argumen lawan itu inkonsisten atau tidak runut secara logika. Jadi mungkin dalam argumen lawannya terdapat penjelasan atau terdapat logika yang digunakan oleh lawan yang agak kurang konsisten. Hal ini misalnya dengan menjelaskan bahwa jika misalnya gini, jika terdapat data bahwa kebanyakan anak-anak dari satu SMA yang malas untuk belajar, maka solusinya misalnya untuk sekolah ini ditutup misalnya, kan maksudnya secara logika argumen ini kurang masuk akal kan. Maksudnya meskipun anak-anak ini secara persentase itu kebanyakan malas bekerja atau apa dan segala hal, solusinya bukanlah untuk menutup sekolah ini, tapi mencari sumber masalah atau segala hal. Hal-hal seperti ini bisa dikategorikan sebagai inkonsistensi logika.
Kedua, menyatakan bahwa dampak yang disampaikan oleh lawan tidak eksklusif. Arti dari tidak eksklusif ini itu lebih ke ide bahwa dampak yang ada di lawan juga bisa berada di kita. Jadi antara misalnya lawan mengatakan sebuah dampak positif, sebuah impact positif yang bisa didapatkan dari argumen mereka, kita juga bisa membisarkan bahwa impact positif itu juga bisa didapatkan di sisi kita. Jadi hal ini simetris atau hal ini sama aja, karena ada benefit di kalian bukan berarti nggak ada benefit. Atau hal ini juga bisa bekerja untuk halnya harms atau kejelekan, misalnya di sisi lawan adanya kayak di sisi kamu akan ada hal-hal ini yang akan jelek atau hal-hal ini yang akan berdampak buruk. Kita juga bisa memberi sanggahan hal-hal yang berdampak buruk ini juga ada di sisi kalian. Jadi keeksklusivitasnya itu kita akan menyerang itu di sanggahan. Ketiga adalah menyatakan bahwa terdapat beban pembuktian yang tidak dijawab oleh lawan. Ini adalah ketika misalnya lawan membuat sebuah argumen yang benar, argumennya nggak salah, cuman argumennya tidak menjawab beban terbesar dari emosi, atau argumen mereka itu tidak berhasil untuk membuktikan sebaliknya, atau tidak berhasil untuk membuktikan kenapa mereka benar di emosi tersebut. Jadi argumen itu kurang tepat digunakan. Dan yang terakhir adalah menyatakan bahwa meskipun yang dinyatakan lawan itu benar, argumen tersebut tetap bermasalah. Ada hal-hal seperti sesuatu yang bisa benar, sesuatu yang secara faktual itu nggak salah. Namun misalnya kurang dijelaskan oleh lawan bahwa meskipun hal tersebut benar, terdapat dampak-dampak buruk sebenarnya dengan argumen-argumen itu. Untuk contohnya lagi nggak kepikir. Ya, mungkin seperti itulah. Mungkin ketika lawan membawa argumen yang benar, tapi tidak menyadari bahwa terdapat dampak buruk yang tersembunyi dalam argumen tersebut. Oke, mungkin bisa next. Oke, do's and don'ts di dalam debat. Yang pertama itu jangan menyontek dari internet melalui gawai, laptop, atau perangkat elektronik apapun. Hal tersebut sangat dilarang di NUDC dan KDMI. Jadi dalam NUDC dan KDMI, apalagi sekarang mungkin ada wacana bahwa NUDC dan KDMI bisa offline atau tidak. Sebenarnya belum ada info. Namun cheating atau menyontek melewati internet itu sangat tidak diperbolehkan. Untuk mencari data pun tidak diperbolehkan, dan pokoknya tidak diperbolehkan untuk menggunakan internet. Mungkin kalian berpikir, loh, kalau misalnya kita butuh data untuk debat, apakah bukannya kita butuh informasi tertentu untuk debat? Nah, itu gunanya kalian untuk research dulu sebelum debat, untuk mendapat informasi-informasi tertentu sebelum debat. Berikutnya, jangan menyerang personel atau atribut yang bersifat sara dari lawan, karena hal tersebut dapat dilaporkan kepada Dewan Juri Inti dan berpotensi menggugurkan tim Anda dari kompetisi. Hal ini yang mungkin agak di-miss oleh orang-orang adalah dengan yang kita bilang jangan menyerang personal atau atribut yang bersifat sara itu bukan hanya hal-hal yang misalnya bukan hanya hal-hal yang obvious atau bukan hanya hal-hal yang terlihat ofensif. Namun hal-hal seperti generalisasi. Misalnya dengan di debat kita membawa argumen, kita mengeneralisasi bahwa kaum underprivileged itu memiliki edukasi yang lebih rendah. Hal-hal seperti itu tidak boleh dibawa, atau kita mengeneralisasikan satu ras, atau kita mengeneralisasikan satu kelompok orang, misalnya orang yang mengikuti kegiatan ini pasti perbuatannya akan gini. Hal-hal seperti ini pun tidak diperbolehkan sama sekali di lomba debat, dan juga kita tidak boleh menyerang pendebatnya secara langsung. Jadi kita bisa menjelek-jelekan argumen lawan, kita bisa bilang bahwa argumen lawan itu tidak bagus, argumen lawan itu jelek, argumen lawan itu tidak konsisten, tapi kita tidak boleh bilang bahwa orang yang membawa argumennya itu misalnya orang yang membawa argumen tadi nggak masuk akal, atau orang yang membawa argumen tadi itu bodoh. Hal-hal seperti ini juga tidak boleh. Yang hanya kita boleh serang dalam perdebatan adalah argumennya sendiri, bukan termasuk individu yang membawa argumen tersebut. Dan terakhir, jangan malas untuk mempersiapkan diri menjelang seleksi, sebab seleksi hanya diadakan sekali dan tidak akan ada seleksi tambahan. Ini berlaku untuk setiap tahap seleksi, bisa dalam seleksi fakultas, seleksi universitas, dan juga seleksi nanti nasional. Karena setelah seleksi universitas akan ada lagi seleksi nasional untuk diambil universitas top dari daerah-daerah tertentu yang bisa lanjut ke NUDC tingkat nasional lagi. Kalau kita kayaknya diambilnya dari satu Jawa Timur deh, ada wilayah diktinya masing-masing. Jadi ya jangan malas-malas dan anggaplah hal ini sebagai hal yang serius. Oke, next.
Oke, sekarang ke sharing session buat preparations for NUDC. Nanti abis ini juga ada preparations for KDMI dan KAD. Just a quick shout out mentioning bahwa aku di debat ini nggak sendirian. Tadi aku sempat tawarin dia buat mau ngomong juga, tapi dia lagi ada halangan. Aku partner juga sama Tata. Tata itu anak angkatan 20 psikologi. Anak angkatan 21 psikologi yang menjadi partner aku selama debat. And that's also an important thing untuk kalian fokus adalah make sure kalian dan partner kalian dalam perdebatan itu memiliki hubungan yang tidak berantakan lah, memiliki hubungan yang dekat, karena teamwork itu juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam berdebat. I don't think aku tadi udah kenalin diri sendiri. Aku Kevin, angkatan 20 psikologi. Oke, so preparations for NUDC. First thing, topik yang dibahas saat NUDC itu bukan hanya topik mengenai Indonesia, namun juga tentang topik internasional, seperti perang, hubungan internasional, politik internasional, dan politik Amerika. Maka itu perlu research yang banyak. Jadi, hal yang menurutku paling susah di NUDC ini adalah itu, untuk memiliki meter yang cukup. Karena misalnya untuk melatih teknik-teknik debat, untuk melatih nature-nature debat, itu bisa dilakukan dalam waktu misalnya 2 atau 3 bulan, atau misalnya setahun pun atau 2 tahun pun, itu sesuatu yang pasti kita bisa latih ke anak-anak. Gimana cara membawa argumen, gimana cara membawa sanggahan, struktur yang tepat bagaimana. Tapi yang susah dilatih adalah nature of kita mengikuti berita, mengetahui apa yang terjadi. Karena meskipun kita sejago apapun, misalnya kita jago banget dalam debat, kita jago banget dalam membawa argumen, kalau kita tidak tahu meter-meter atau kalau kita tidak tahu bahan-bahan apa yang akan kita bawa nanti, itu yang menjadi masalah besar sih. Jadi beberapa contohnya itu kalau hubungan internasional seringkali dibahas tentang, mungkin kalian harusnya semuanya tahu tentang Ukraine Rusia. Hal itu menjadi mosi di debat, atau tentang Israel dan Palestina, atau hal-hal seperti yang sedang terjadi di Myanmar sekarang, seperti hal-hal kudeta seperti itu. Nah, hal-hal ini adalah yang perlu kita research di dunia debat, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi selain itu, kita juga harus mengetahui apa yang sedang terjadi di Indonesia. Kayak tren-tren politik, atau tren-tren hukum, atau apapun yang sedang terjadi lah. Atau mungkin contoh yang kemarin sempat lumayan kontroversial itu yang Roe v. Wade, yang ketika pemerintah Amerika memutar balik decision mereka terhadap Roe v. Wade yang tentang aborsi itu mungkin topik yang sensitif, tapi itu pun kadang diperdebatkan di perdebatan Indonesia. Berikutnya adalah salah satu persiapan kita juga kami adalah latihan dengan coach dan juga latihan turun lomba sebelum NUDC. Itu menjadi salah satu kewajiban. Jadi kita dari ADS akan memprovide coach dan juga akan memprovide coaching, tapi ini juga menjadi tanggung jawab kepada tiap delegasi untuk ikut coaching tersebut. Karena kami sudah memprovide, ya kalian yang juga harus aktif menanya kapan akan kita coaching. Kita akan rela untuk memberikan waktu, kita akan rela untuk membantu kalian, tapi dari kalian juga harus proaktif dan juga turun lomba. Turun lomba itu menjadi salah satu alat atau menjadi salah satu cara untuk benar-benar fokus ke dalam debat, karena kalau kita turun lomba, kita tahu musuh kita siapa aja nanti. Kita tahu, oh, debater dari tim UGM nanti itu siapa aja, debater dari tim UI itu nanti siapa aja. Kemudian kita juga jam terbang lah ya, jam terbang ikut lomba, jam terbang untuk membangun argumen apa segala hal itu di lomba akan jauh lebih efektif, karena kita juga akan ada sifat kompetitif di lomba tersebut. Jadi itu menjadi salah satu cara untuk persiapan NUDC. Ketiga itu strategizing. Musuh yang dilawan berasal dari seluruh perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi di mana mereka memiliki keahlian masing-masing dan tidak boleh diremehkan dan harus direncanakan strategi yang benar. Jadi mungkin kita tuh sering ketemu, kalau misalnya kalian ikut lomba, kalian tahu pola-pola yang dilakukan oleh debaters dari kampus-kampus lain, kalian tahu siapa yang bagus, siapa yang harus benar-benar difokuskan, siapa yang nanti bisa menjadi dark horse, apa dan segala hal. Hal-hal seperti ini harus bisa difokuskan dan juga bisa kalian bikin strategi gimana kalau misalnya kita bertemu mereka, apa yang akan kita lakukan, hal-hal seperti itu. Dan terakhir, penjadwalan. Lakukan penjadwalan dengan benar agar tidak terjadi tabrakan NUDC dengan acara lain. Karena NUDC dan KDM ini merupakan lomba nasional yang sangat besar, karena jadi salah satu lomba yang diselenggarakan oleh Puspresmas dan Kemendikbud, dan tidak bisa diduakan lah istilahnya. Karena NUDC dan KDM ini itu juga kalau nggak salah jadwalnya tuh pas di liburan, makanya mungkin tidak terlalu mengganggu dengan kuliah, tapi
harus menjadi prioritas juga NUDC dan KDMI. Jangan misalnya kalian mendaftar program lain gitu, misalnya daftar ISMA terus habis itu ikut NUDC. Nah, ya hal-hal seperti ini yang mungkin bisa menjadi masalah buat kalian. Fun fact ya, aku kemarin sempat salah daftar ISMA and NUDC, terus habis itu dua-duanya tabrakan. Untungnya waktu itu NUDC-nya bisa online, makanya aku bisa NUDC sambil ISMA. Tapi itu pun sempat banyak masalah di tengahnya lah. Jadi nggak menyarankan, dan karena kemungkinan NUDC itu akan offline, kalian nggak bisa melakukan ini. Jadi make sure penjadwalannya itu lebih benar. Oke. For preparations for NUDC, I think that's it. Berikutnya mungkin saya kasih balik ke Kak Arya. Oke, thank you Kevin. Jadi itu kurang lebih tips dan trik dari Kevin di NUDC, dan ya itu sebuah tips yang valid karena Kevin berhasil berprestasi di NUDC. Oke. Dan untuk persiapan untuk KDMI sebenarnya kurang lebih sama dengan NUDC karena sama-sama debat, sama-sama ketat, tapi mungkin orang-orang berpikir kalau debat bahasa Indonesia ya topiknya tidak mungkin kita akan bahas sampai topik politik internasional misalkan. Tapi itu salah, karena tiap tahun selalu ada saja topik hubungan internasional yang keluar di KDMI. Artinya apa? Tuntutannya sama dengan NUDC, yaitu teman-teman kalau ingin fokus di KDMI, maka harus belajar banyak topik atau bahkan menguasai mulai dari politik, seni, budaya populer seperti musik, bahkan K-pop juga pernah dibahas di KDMI, ekonomi, lingkungan, sastra, bahkan percintaan itu masuk ke MOSI babak quarter final tahun lalu, keluarga, gerakan sosial hingga hubungan internasional. Dan hubungan internasional juga tidak yang misalkan bahas Indonesia dengan negara lain saja. Misalkan tahun lalu juga bahas tentang Tiongkok, di tahun sebelumnya membahas Israel Palestina dan gerakan-gerakan sosial di negara lain. Jadi dengan memperbanyak referensi bacaan akan memudahkan teman-teman untuk lebih menguasai debatnya karena kalian punya modal ilmu gitu. Itu yang pertama. Jadi jangan berhenti dan malas untuk banyak baca, dan sebenarnya itu juga bisa dilakukan tanpa terpaksa. Yang penting kalau kalian punya motivasi pasti akan senang sih. Bisa banyak sih sumbernya, bisa dari conversation.com, dari Jakarta Post, dari CNN, dari The Guardian, atau dari media-media lokal, dan banyak atau media-media di YouTube seperti seperti Fox dan lain sebagainya, itu juga bisa dijadikan sumber referensi bagi teman-teman. Yang kedua, persaingan itu semakin ketat. Dan yang jago-jago istilahnya, bahasa non-formalnya, itu tidak hanya dari yang teman-teman lihat masuk ke top 10 PTN atau PTS. Kampus-kampus yang di luar itu seringkali memberikan kuda hitam, sehingga persiapan diri harus matang mungkin, tidak boleh meremehkan satupun kampus, karena debat di BP sangat dinamis. Kita sering juga melihat tim-tim kuat kalah oleh tim-tim yang dianggap orang-orang kuda hitam, dan itu juga suatu hal yang perlu diperhatikan. Apalagi membawa nama UNER, tentu harus dengan persiapan yang sangat matang. Yang ketiga, jangan malas untuk latihan, baik itu dengan pelatih atau secara mandiri. Karena kalau kita juga hanya bergantung kepada latihan dengan pelatih, masalahnya pelatih juga tidak bisa yang selalu tiap hari, pasti ada sesinya, dan nggak bisa 24 jam non-stop. Oleh karena itu, teman-teman pasti punya otonomi buat melakukan searching sendiri, latihan dengan temannya sendiri, membaca materi sendiri, dan melakukan evaluasi sendiri. Itu jadi modal yang paling penting untuk bisa berprestasi di KDMI. Lalu yang terakhir, sama seperti yang disampaikan oleh Kevin, atur prioritas dengan matang, karena KDMI, kalau teman-teman beneran pengen untuk berprestasi di sana, itu bukanlah sesuatu yang bisa dinomorduakan. Harus dinomorsatukan, karena kalau kita menomorsatukan, mental kita akan lebih kuat untuk latihan, tekadnya lebih kuat juga, dan lebih mau untuk dievaluasi. Jadi ya, kurang lebih itu untuk persiapan untuk NUDC dan KDMI dari aku dan Kevin. Aku kembalikan ke Kevin, terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Ari. Mungkin sekarang kita buka sesi Q&A ya. Q&A kalau misalnya ada yang mau ditanyakan perkara NUDC dan KDMI, perkara teknisi debatnya dan apa dan selainnya, dan juga mungkin ada yang masih bingung tentang teknis seleksinya tadi juga bisa ditanyakan. Ini open ke siapa aja. Oh, ada yang nanya minta PPT. Oh, boleh. Oh, Kak Ari bisa di-send PPT yang barusan. Oke. Thank you, thank you. Mungkin dari kalian ada yang udah berencana mau ikut edisi KDMI, atau tadi kayaknya ada yang sempat message saya, ternyata dia anak ADS juga, mungkin ada yang udah ikut di ADS, terus mau tanya-tanya latihan dari ADS-nya mau gimana, itu juga bisa. Oh ya, mungkin udah dibilang sama Bu Dian tadi, tapi untuk yang terseleksi dari top 8 dan top 8 seleksi edisi dan KDMI ini akan mendapat pelatihan langsung ya dari ADS. Also setelah kalian bisa dapat pelatihan dari ADS, kalau misalnya tidak terpilih jadi delegasi, itu bisa ikut lanjut latihan sebagai member di ADS. So ya, mungkin ada yang ketinggalan rekrutmen member kemarin. Oh, ada pertanyaan. Untuk seleksi tingkat fakultas dilaksanakan oleh internal BEM sendiri atau gimana, Kak? Untuk seleksi fakultas itu bebas per fakultas mau diaturnya bagaimana. Mungkin bisa dilaksanakan oleh internal BEM, atau misalnya kalau ada BSO debatnya bisa dilaksanakan oleh BSO debat juga. Namun nanti pengiriman nama dari delegasinya akan dilakukan oleh per fakultas dengan cara mungkin dikirim dari BEM. Mungkin Bu Dian bisa membantu Bu untuk seleksi tingkat fakultasnya, Bu. Iya, terima kasih. Untuk seleksi tingkat fakultas ya, teman-teman sebaiknya berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan di fakultas ataupun berkoordinasi dengan tim pendamping kemahasiswaan di masing-masing fakultas. Jadi di semua fakultas itu memiliki tim pendamping kemahasiswaan atau TPK. Jadi silakan teman-teman BEM atau mungkin komunitas debat ya di sana bekerja sama, diskusi dulu, ngobrol dengan Bapak Ibu TPK masing-masing fakultas dan bagian kemahasiswaan ya. Untuk kemudian merencanakan kapan akan dilaksanakan seleksi di tingkat fakultas. Begitu. Jadi jangan mengadakan seleksi sendiri ya. Maksud saya BEM tidak ada koordinasi terlebih dahulu dengan Bapak Ibu TPK fakultas ataupun kemahasiswaan di fakultas. Jadi koordinasi dulu dengan beliau-beliau ya. Ya. Ada lagi? Mungkin untuk pertanyaannya itu aja sih. Terima kasih banyak ya Bu Dian untuk bantu menjawab pertanyaan. Sebentar, Mungkin yang bertanya tadi dari fakultas mana? FKP Bu. FKP. Keperawatan ya? FKP iya keperawatan.
Fakultas Keperawatan itu TPK-nya Bu Rena, Bu Retnayu. Iya, Jadi mungkin teman-teman bisa berkoordinasi dengan beliau ya. Oke, ya. oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tunggu. Oh, ada yang bertanya, Bu. Kalau misalnya untuk TPK-nya ini bisa dilihat dari mana ya? Ini ada yang dari FST juga menanyakan TPK FST siapa? Oke, boleh saya ini ya, saya sebutkan nama-nama beliau ya. Sebentar saya cek dulu di sini. Ya, untuk TPK, ya Bapak Ibu dosen TPK, di FK itu ada Prof. Bambang, ya Prof. Bambang Purwanto. Kemudian di FKG itu ada Pak Taufan Bramantoro. Di FH dengan Pak Agus. Kemudian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada Pak Angga Erlando. Lalu di Fakultas Farmasi dengan Pak Catur Dian Setiawan. Di FKH ada Dr. Bimo, Edwardus Bimo. Lalu di FISIP dengan Pak Putu Aditya. FST dengan Bu Dwi Ratri. Psikologi dengan Bu Herdina. FKM Pak Pulung, ya Pak Pulung Siswantara. Di FIB kebetulan dengan saya sendiri. Lalu FKP Bu Rena, Bu Retnayu Pradani. Di FPK itu perikanan ya. Perikanan ada Pak Sofi. Di vokasi dengan Bu Edit. FTMM dengan Dr. Yanti, ya Dr. Prihartini Widianti. Sedangkan dari Sikia Banyuwangi ada Pak Faisal Fikri. Jadi teman-teman berkoordinasi dulu dengan beliau. Nanti akan ada arahan ya dari beliau secara teknis. Teman-teman BEM ya bisa membentuk kepanitiaan tersendiri atau bagaimana gitu ya. Dan jangan lupa berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan fakultas karena nanti hasil seleksinya akan disampaikan ke bagian kemahasiswaan fakultas untuk dibuatkan surat tugas ya sebagai delegasi. Gitu ya. Yang nggak kecatat ini dari mana yang nggak kecatat ini? Pak Pulung dari FKM. Oh iya, FKM. Ya, tadi saya coba mencatat. Iya. FST Bu Dwi Ratri. FEB Pak Angga Erlando. Oke. Ya, mungkin itu teman-teman. Baik. Oh iya, nanti kalau misalnya untuk seleksi di tingkat fakultas, teman-teman mengalami kesulitan ya, siapa jurinya? Langsung aja kontak Mas Kevin atau Mas Ari ya. Bisa dibantu kah untuk jurinya? Nah, siap membantu. Begitu ya. Yang penting ada pesertanya. Jadi teman-teman harus benar-benar ini loh, woro-woro ke teman-teman mahasiswa yang punya potensi dan minat ya di debat. Supaya ada perwakilan dari masing-masing fakultasnya. Jangan sampai tidak ada perwakilannya ya sayang nanti. Ya mungkin itu Mas Kevin. Iya, Bu. Kayak sepertinya sudah terjawab dengan sih, Bu. Makasih juga ya, Bu, sudah bantu menyebutkan skep TPK-nya juga.
Mungkin saya beri waktu buat satu pertanyaan lagi, atau kalau sudah tidak ada bisa langsung ditutup ya. Oke, Mas Kevin, saya izin masuk sebentar. Oh iya, silakan Pak. Oke, jadi menambahkan tadi, melanjutkan dari apa yang disampaikan Budian, karena ini kan sosialisasi untuk teman-teman BEM gitu ya. Nanti insya Allah mulai besok kita dari Direktorat Kemahasiswaan akan mengirimkan surat permohonan ya, delegasi untuk mengikuti seleksi tingkat universitas. Jadi besok kita akan berikan surat ke wakil dekan 1. Sehingga tadi arahan Budian itu bisa sama-sama jalan teman-teman di sesama mahasiswa gerak, kemudian kami dari level pimpinan juga bergerak gitu, sehingga teman-teman nanti tinggal memfollow up tadi ke pihak kemahasiswaan fakultas dan TPK gitu. Ya, terima kasih Mas Kevin. Terima kasih banyak atas klarifikasi. Oke, tampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Oke, karena tidak ada pertanyaan, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, tadi seperti kata Budian juga bisa mengontak saya untuk minta bantu. Itu saya cantumkan nomor WA saya, mungkin bisa dicatat. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjut yang baru terpikir nanti, atau yang tadi bantuan untuk penjudian ADS, mungkin akan bisa memberi bantuan. Oh ya, sekali lagi peringatan sebelum acara saya tutup, untuk mengisi lagi link presensi ya, sebagai bukti kedatangan. Oke. Karena sudah tidak ada pertanyaan, sepertinya acara akan saya tutup. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak sekali kepada Pak Afri, kepada Bu Dian, dan juga kepada Kak Ari selaku pemateri dan juga selaku pembina UKM, dan juga sudah membantu acara ini agar berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada teman-teman dari setiap fakultas, kepada Bapak Ibu yang sudah datang pada hari ini untuk sosialisasi ke NUDC dan KDMI. Semoga kedepannya akan ada penambahan dan akan ada perkembangan dalam delegasi NUDC dan KDMI pada tahun ini, dan semoga setiap fakultas mengalami proses seleksi yang lancar dan kita nanti bisa bekerja sama untuk mengharumkan nama UNER lagi di ajang perlombaan NUDC dan KDMI. Sekian dari saya berterima kasih kepada semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya, dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.